Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Apri Supandi Pasaribu. Saya Rikendro Aldivo. Saya Muhammad Haikal Hakim. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang membedah suatu artikel yang berkaitan dengan metode bagi dua dan regula falsi. Nah, yang pertama itu ada metode bagi dua. Kami ngambil dari artikel jurnal yang dengan judulnya Penerapan Metode Setengah Interval pada Permasalahan Mekanisme Pergeseran Piston. Nah, penulisnya itu ada Bambang Agus Sulistiono, Samijo, dan Dian Devita Yohanie. Sumbernya itu dari Seminar Nasional Sains, Kesehatan, dan Pembelajaran. Latar belakang persamaan nonlinier seperti yang menggambarkan gerak piston dalam mesin sulit diselesaikan secara analitik karena bentuknya kompleks dan trigonometrik. Oleh karena itu, dibutuhkan metode numerik seperti bisection method untuk mencari solusi mendekati eksak. Metode setengah interval dipilih karena sederhana, stabil secara numerik, dan pasti konvergen. Dengan ini, sudut gerak piston dapat dihitung secara lebih akurat untuk mendukung efisiensi dan analisis dalam teknik mesin. Nah, rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana cara melakukan perhitungan secara numerik terhadap perilaku gerak naik turun piston di dalam silinder mesin dengan fokus pada penentuan besarnya sudut yang terbentuk ketika piston berada pada posisi tertentu. Tujuannya untuk melakukan perhitungan secara numerik terhadap perilaku gerak naik turun piston di dalam silinder mesin dengan fokus pada penentuan besarnya sudut yang terbentuk ketika piston berada di posisi tertentu. Nah, persamaan untuk mendapatkan persamaan piston ini kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, dari gambar ini kita bisa mendapatkan persamaannya menggunakan rumus identitas trigonometri, sehingga kita dapat persamaannya itu F0 sama dengan R cos theta ditambah L akar 1 kurang R pangkat 2 per L pangkat 2 sin kuadrat theta kurang X. Nah, persamaan ini akan memberikan posisi X pada sudut theta. Nah, sekarang kita tuh lagi fokus untuk mencari nilai theta, sudut theta pada posisi X tertentu. Maka permasalahan ini akan menjadi permasalahan pencarian akar dari sebuah persamaan nonlinier. Nah, persamaan nonliniernya kita dapat sebagai berikut: R cos theta ditambah L akar 1 dikurang R pangkat 2 per L pangkat 2 sin kuadrat theta dikurang X sama dengan F0 sama dengan 0. Nah, kasus pertama di sini kita akan mendapatkan dua kasus. Yang pertama itu diberikan R sama dengan 0,1 dan L sama dengan 0,5 dengan batas error yaitu 0,005, maka sudut theta pada suatu nilai X sama dengan 0,5 itu berapa? Berarti kasus 2 Kasus 2 diberikan R sama dengan 0,1, L sama dengan 0,5 dengan batas error 0,005, maka sudut theta pada suatu nilai X sama dengan 0,59 itu berapa? Nah, kita bisa mencarinya dengan cara manual dan Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskannya secara manual dan menggunakan Excel. Nah, kita akan mengerjakan secara manual itu di iterasi 1, 2, 3 karena di jurnalnya juga
dimulai dari iterasi 1. Jadi di sini persamaan nonlinearnya adalah R cos theta ditambah L akar 1 dikurang R kuadrat per L kuadrat sin kuadrat theta dikurang X, dengan R sama dengan 0,1 dan L sama dengan 0,5, dengan galak toleransi 0,005 dan nilai X adalah 0,45. Nah, kita mulai dari iterasi pertama, iterasi 1. Nilai A-nya di jurnal tersebut mulai dari 0. Kita akan mulai dari 0 A-nya, dan B-nya adalah 3,14. 3,141593. 93. Nah, kita cari nilai C-nya. Nilai C-nya adalah A tambah B per 2. 0 tambah 3,14 per 2 sama dengan, kita dapat di sini 1,57079 ya. 798. Oke. Lalu di sini bisa kita cari FA-nya. FA-nya menggunakan persamaan nonlinear ini. Kita cari nih, kita masukin aja langsung ke angkanya ya. R tuh 0,1, langsung aja 0,1 cos theta kali cos theta-nya berarti yang ini 0, cos 0 ditambah L-nya 0,5, L-nya 0,5 akar 1 dikurang R-nya 0,1 kuadrat per 0,5 kuadrat sin kuadrat theta-nya 0 dikurang 0,45. Jelas kan? 0,45. Nah, di sini kita langsung aja ke hasilnya. Nah, kita dapat hasilnya semua itu. Sudah saya cari sebelumnya. Hasilnya itu adalah 0,15. Selanjutnya kita cari FC-nya. Kita masukin aja langsung angkanya. R itu 0,1 cos 1,5708 tambah L-nya 0,5, sambung ke bawah aja, akar 1 dikurang 0,1 pangkat 2 per 0,5 pangkat 2 sin kuadrat 1,57 aja langsung dikurang 0,45. Terdapat hasilnya adalah 0,399. Terus untuk cari FB nya sama aja, cuman dirubah theta nya aja, dirubah 0,1 cos kali cos 3,14 ditambah L nya 0,5 akar 1 dikurang 0,1 pangkat 2 0,5 pangkat 2 sin kuadrat theta nya rubah jadi 3,14 dikurang X-nya 0,45. Terdapat hasilnya adalah min 0,05. Nah, di jurnal itu ada lebar juga. Lebar tuh kita bisa cari sebenarnya B kurang C atau C kurang A, seperti itu.
untuk lebarnya. Kita akan pakai C kurang A aja. C dikurang A 1,5708 dikurang 0 sama dengan 1,5708. Nah, galatnya ini kita akan memeriksa apakah lebarnya ini kurang dari galat toleransi. Nah, ini karena 1,5708 itu belum kurang dari 0,005, maka ini masih false. Kita lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua, A-nya ngeceknya berarti FA dikali FC. FA kali FC itu berarti ini positif kan? Ini positif. Dia harusnya kalau kurang dari 0, kalau FA kali FC kurang dari 0, maka ambil ini. Karena dia tidak kurang dari 0 atau minus gitu kan. Berarti dia pakai yang C, nilai C. Terdapat di sini 1,5708. Baru untuk yang B-nya kita cek juga FC kali FB. Ini kalau positif negatif berarti negatif kan, kurang dari 0 berarti negatif tuh. Berarti kita ambil nilai B nya aja langsung 3,141593. Untuk nilai C nya berarti A tambah B per 1,57 ditambah 3,14 per 2 sama dengan terdapat 2,3562. Baru kita cari FA nya pakai rumus yang ini juga, persamaan non linear. Oke, kita buat 0,1 cos theta nya berarti 1,5708 ditambah 0,5 akar 1 dikurang 0,1 kuadrat 0,5 kuadrat, langsung aja anggap nih ya, 0,5 kuadrat sin kuadrat tetanya ini 1,5078 baru dikurang 0,45 nih. Kita dapat hasilnya di sini yaitu 0,399. Soalnya sama dengan FC ini ya. Nih. Kita cari yang FC lagi. Cari FC sama aja, cuman rubah tetanya aja. 0,1 cos 2,3562 ditambah 0,5 akar 1 dikurang 0,1 kuadrat per 0,5 kuadrat sin kuadrat, kita masukin tetanya 2,3562 dikurang 0,45. Kita dapat hasilnya adalah min 0,0257. Setelah itu ambil lagi yang FB, samain aja 0,1 dikali cos 3,14, berarti ini sama dengan di atas kan, 0,5 lalu akar 1 dikurang 0,1 kuadrat 0,5 kuadrat sin kuadrat 3,14 dikurang 0,45. Kita dapat hasilnya adalah 0 min 0,05 sama kan. Lebarnya C kurang A berarti 2, C kurang A kan berarti 2,3562. Ini 562 dikurang 1,5708
1,5708. Kita dapat lebarnya adalah 0,7854. Kita cek apakah ini sudah kurang dari galat toleransi. Ternyata belum. False. Ini berarti mutlak ya, supaya mana tahu nanti negatif kan, negatif harus kurang, nggak mungkin, harus mutlak supaya tetap positif gitu. Lanjut ke iterasi ketiga kita. Iterasi ketiga, cek apakah ini kurang dari galat toleransi. Ternyata masih false. Oke, kita cari di Excel ya. Persamaan non-linearnya tuh ya ini sama, berarti kita mulai dari iterasi 1 sama dengan yang tadi. Ininya 0. Ini kita buat berapa tadi? 3,14 1593. Nilai C nya berarti nilai A ditambah tunggu. Oke, kita buat tanda kurung dulu. B ditambah A ditambah B per 2. Oke, dapat. Kita cari FA nya. FA nya R nya tadi 0,5 kan, kita buat dulu ya. Kita buat berarti sini R nya R lah. Oke, R nya tuh 0,5. Kita buat L nya itu 0, R nya tuh berapa tadi? R nya 0,1. Oke, R nya 0,1. R nya 0,1 ya, pas. L nya tuh 0,5. Galat toleransinya epsilon, galat aja lah kita tulis ya. Galatnya itu 0,005. Habis itu ada yang namanya X nya. Nilai X nya pertama tuh 0,45. Untuk case pertama. Oke, cari ini R, berarti ambil nilai ini. Berarti ini kita kita dolarkan F4. Nah, itu deh. R dikali cos cos tetanya ini, habis itu ditambah nilai L nih, berarti sini di sini kita keluarkan juga biar tetap dia R, habis itu kita kali akar tuh SQRT 1 dikurang, kita ada kurung lagi, 1 dikurang R nya ini R, berarti ini kita 4 lagi, pangkatkan 2 per L ini, kita F4 lagi, pangkatkan 2. Don't do that, dude. 1 ini
oh jangan di sini, berarti kita mulai dari sini, berarti dari sini 2 sin lagi ya kan, kali sin berarti ini kan kali sin, itu kan pangkat 2 nih, kita bikin tanda kurung dulu, baru di sini sinnya adalah theta, coba theta tanda kurung, baru kita pangkatkan 2 nih ya, atau di luar deh, di merah nih, pangkatkan 2 sin pangkat 2, itu dikurang, berarti dikurangnya di luar akar, dikurang nilai X F4. Oke, dapat terus kan, nah dia tadi 14, oke 0,15 pas, ini tinggal kita tarik aja, nah itu dia 0,005 0,0. Yang ini kita dapat dari ABS, ABS C dikurang A. Oke, dapat 1,5. Untuk ngecek galat apakah ini kurang dari galat toleransi, kita FNF 4. Oke, si false ini dan 0. Oke, berarti kita terus kedua, terus terakhir, berarti kita bikin nih if FA dikali FC, FA dikali FC kurang dari 0, maka kalau kurang dari 0 berarti kita ambil ini, kalau enggak kurang dari 0 kita ambil ini. Oke, C nya sama, ini kita buat sama juga tadi, if FB dikali FC kurang dari 0, kalau true dia akan ambil ini, kalau false dia ambil ini. Oke, yang ini kita tarik aja nih, yang ini kita tarik juga, nah baru kita tarik ini sampai dapat true. Nah, kita dapat true di interaksi ke 10 dengan, berarti dengan theta 2,00337913. Nah, setelah kita cari tadi ya di Excel, kita dapat true nya itu di iterasi ke 10 dengan A itu adalah 2,00311168. Kita bulatkan aja langsung, kayak kita bulatkan, kita cari aja 3112 aja 2. Nah, kita bulatkan aja. Ini kita dapat yang C nya adalah 2,003379. Baru yang B nya kita dapat 2,006447. Kita dapat FA nya 7, dapat FA nya itu 2,16835 kali 10 pangkat 5. Terdapat FC nya juga, FC nya yaitu 0,0003363. 4 FB nya min 0,000487892. Tab lebarnya itu 0,0003067962. Nah, ini karena kurang dari galak toleransi berarti true. Nah, untuk meriksa galak toleransi ini sebenarnya
ada apa ya sih, bisa ngecek pakai lebar, bisa juga ngecek pakai FC. Nah kita dapat sini berarti dengan jarak dengan X 0,45 kita dapat sudutnya atau tetanya yaitu 2,003379. Baik, kita masuk ke kasus kedua dengan persamaan nonlinear yang sama, dengan R yang sama juga, L yang sama juga, galak toleransi yang sama juga, tapi ini X nya aja yang berubah. Kasus pertama tadi kan 0,45, kasus sekarang itu adalah 0,59. Kita mulai dari iteras 1, nilai A nya sama 0, nilai B nya kita buat sama juga 3,141593. yang C nya seperti tadi, berarti ini 3,141593 per 2 ya, 3,141593 per 2 sama dengan, kita dapat sini 1,5708 ya. Oke, cari FA nya. FA nya pakai rumus ini, R nya kita masukin langsung 0,1, nah kita masukin 0,1 cos tetanya kita buat 0, tetanya kita buat 0 ditambah 0,5 akar 1 dikurang 0,1 kuadrat per 0,5 kuadrat sin kuadrat 0, ini ada ya saja kuadrat 0 dikurang nih yang berubah 0,59 dari case pertama. Kita dapat hasilnya adalah 0,01. Langsung kita ke FC lagi, kita masukin aja langsung 0,1, kita rubah nilai tetanya aja cos C nya 41,57, kita bulatkan aja panjang kali 57,57 ditambah L nya 0,5 akar 2 aja, akar 1 dikurang 0,1 kuadrat per 0,5 kuadrat sin kuadrat tetanya 1,57 dikurang 0,59. Terdapat hasilnya adalah di FC itu min 0,1001. Itu yang udah dibulatkannya. Nah kita bagi FB nya, samain aja berarti, cuman dirubah tetanya aja 0,1 cos 3,14 aja kita buat biar singkat, tambah 0,5 buat akar bawahnya aja 1 dikurang 0,1 kuadrat per 0,5 kuadrat sin kuadrat 3,14 dikurang 0,59. Nampakkah? 0,59. 0,59. Terdapat hasilnya FB nya adalah min 0,19. Nah, kita cari lebarnya. Lebarnya adalah seperti tadi juga, C kurang A dengan berapa hasilnya? Karena ini kurang 0, langsung aja berarti nilai C nya 1,5708. Nah, kita cek dulu galatnya apakah kurang dari 0,005. Ternyata masih false. False. Dah, masuk ke iterasi kedua. Kita cek FA kali FC.
itu tuh positif kali negatif, berarti negatif kurang dari 0, berarti kita ambil nilai A sebelumnya 0. Nilai B nya berarti kita cek lagi FC kali FB, negatif kali negatif berarti positif, lebih dari 0 berarti kita ambil nilai C. Terdapat sini 1,5708. Oke. Baru ini seharusnya kan A tambah B per 2, berarti tinggal B per 2 aja langsung, soalnya ini 0. 1,5708 per 2 sama dengan kita dapat 0,7854. Tekan lagi FA nya berarti sama kan, FA nya berarti sama, langsung aja kita hasilnya kan. Oke, langsung hasilnya aja 0,01, soalnya dia sama. Nah FC nya beda, kita tulis lagi 0,1 cos, kita masukin nilai FC nya yang ini berarti 0,785, berarti kita buat 79 aja lah ya, 79 ditambah 0,5 akarnya di bawah aja, akar 1 dikurang 0,1 kuadrat per 0,5 kuadrat sin kuadrat, apa nih akarnya 0,79 dikurang 0,59 0,59. Nah, dari FB yang lagi tunggu, hasil dari FC yang tadi itu adalah terdapat min 0,00243 jelas. Dari FB nya pakai ini mana aja nih, tetanya kita rubah jadi ini, berarti apa 0,1 cos 1,57 ditambah 0,5 akar 1 dikurang 0,1 kuadrat per 0,5 kuadrat sin kuadrat 1,57 dikurang 0,59 sama dengan berapa hasilnya sini, di FB nya 1,57 berarti sama dengan ini ya. Nah ini min 0,1001. Kita cari lebarnya berarti ini C kurang A, berarti kita ambil langsung di C aja soalnya 0 kan, kurang 0 dapat 0,7854. Apakah ini kurang dari 0,005? Ternyata masih false. Kita masuk ke iterasi ketiga. Kita cek lagi galatnya, ternyata masih false. Nah, untuk mencari hasil akhir untuk kasus kedua, untuk yang nilai X adalah 0, berarti ini kita gunain ya, X 0,5 X1 lah nih ya, X1 kali
biar nampak aja gitu bahwa ini nih kasus pertama. Subscribe. Nah, itu deh X1, bikin nih X2. Kita buat nih X2, subscribe juga. Oke, X2 itu adalah 0,59. Nah, tinggal kita salin aja nih. Kita salin. Habis itu sini itu copy. Kita tinggal ngerubah gini doang. Ini FA berarti kita rubah cuma ini aja. Ini berarti L3 jadi J3. J3. Hanya itu. Ini tinggal kita tarik ke sini. Tarik ke bawah. Dapat true-nya di 10 dengan sudutnya 0,41417485 dengan X nya itu adalah 0,59. Ya. Nah, setelah tadi kita cari di Excel kan, kita dapat bahwasanya nilai true-nya tuh dapat diiterasi ke 10. Diiterasi ke 10 dengan A yaitu 0,41111068. Yes. 068. Terdapat nilai C-nya yaitu 0,414748. Nah, 8. Nilai B-nya yaitu terdapat 0,417242. Nilai FA-nya kita dapat 6,835 03 dikali 10 pangkat min 5. Sini kita dapat min 7,72985 dikali 10 pangkat min 5. Kita dapat min 0,000233,938. Dapat lebarnya yaitu 0,030067962. Dapat true. Nah, nanti kita dapat dengan X 0,59 kita dapat bahwasanya sudutnya atau tetanya yaitu 0,414748. Setelah kita mencarinya dengan cara manual dan Excel, kita dapat mendapatkan hasil perhitungannya dengan hasil yang menunjukkan bahwa ketika piston bergerak sejauh 0,59 meter, sudut yang terbentuk adalah 0,414175. Sementara ketika piston bergerak sejauh X sama dengan 0,45 meter, sudut yang terbentuk adalah 2,003379. Dan ini hasilnya itu akurat karena dia memiliki galat toleransinya. Baiklah, untuk selanjutnya itu metode regulasi. Kami mengambil artikel yang judulnya itu penerapan metode regulasi untuk meningkatkan akurasi perhitungan mekanisme pergeseran piston, yang penulisnya itu Bambang Agus Sulistiono, Samijo, Dian Devita Yohani, yang bersumber dari Edu Magnesia Proceeding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika.
Latar belakang persamaan non-linear sering muncul dalam persoalan teknik seperti pergeseran piston dalam mesin dan tidak selalu dapat diselesaikan secara analitik. Untuk itu, digunakan metode numerik untuk sebagai solusi pendekatan. Salah satu metode yang efektif adalah regula fungsi karena mampu memberikan hasil yang cepat, stabil, dan akurat. Penerapan metode ini penting untuk menghitung sudut pergeseran piston berdasarkan posisi tertentu, sehingga mendukung pemahaman dan analisis dinamika kerja mesin secara lebih optimal. Rumusan masalah. Sini ada dua rumusan masalah, yaitu pertama itu bagaimana metode regula falsi dapat diterapkan untuk menyelesaikan persamaan non-linear yang menggambarkan mekanisme pergeseran piston. Lalu, seberapa efektif metode regula falsi dalam meningkatkan akurasi perhitungan sudut pergeseran piston dibandingkan dengan metode numerik lainnya seperti metode bagi dua. Tujuannya menerapkan metode regula falsi untuk menyelesaikan persamaan nonlinear yang menggambarkan mekanisme pergeseran piston. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan efisiensi perhitungan numerik terhadap sudut gerak piston berdasarkan posisi piston di dalam silinder. Untuk persamaan linearnya didapatkan itu terposted seperti ini. Dan nantinya akan disimulasikan secara manual dan Excel. Baiklah, selanjutnya saya akan mengerjakan secara manual untuk perhitungannya. Jadi yang pertama ini kita pakai di 0,45. Jadi di iterasi satu dulu. Hanya itu 0,12 dan di P nya itu di 3,14. Nah, untuk FA kita cari dulu. Di R nya itu 0,1 cos cos 0,12 ditambah 0,5 akar 1 dikurang R kuadrat berarti 0,1 kuadrat dibagi L kuadrat berarti 0,5 kuadrat sin 0,12 dikurang X nya itu 0,45. Nah, untuk hasilnya itu 0,14913,753. Untuk yang B itu R di 0,1 cos 3,14 ditambah 0,5 akar 1 kurang 0,1 kuadrat bagi 0,5 kuadrat sin kuadrat 3,14 dikurang 0,45. Hasilnya
itu min 0,05. Selanjutnya untuk FC, untuk C, B dikurang I, B dikurang I 3,14 dikurang FB, FB nya itu min 0,05 dikali B dikurang A, di 3,14 dikurang 0,12 3,14 kurang 0,12, lalu dibagi sini, itu dibagi dengan FB dikurang FA di 0,05 dikurang 0,149 sekian, didapatkan hasil C nya itu di 2,38 1,731. Untuk FC nya kita masukkan 0,1 cos 2,38 1731 ditambah 0,5 akar 1 kurang 0,1 kuadrat 0,5 kuadrat sin 2,381731 kurang 0,45. Untuk hasilnya FC itu dapatkan min 0,027 726. Nah, untuk lebar itu didapatkan dengan C dikurang B, berarti C nya itu 2,3. Ini nilai absolut dari 2,3 dikurang 3,14. Hasilnya itu jadi 0,758269. Nah, untuk galatnya itu kan ada dua kondisi, itu di lebar in-nya dengan FC-nya. Jadi kita lihat di sini lebar in-nya itu masih di bawah galatnya. Untuk galatnya itu 0,0001, masih di bawah 0,001, masih lebih besar pada 0,001. Dan untuk FC-nya itu masih di nilainya itu masih bukan 0, jadi ini masih false. Nah, selanjutnya untuk iterasi 2. Jadi kita lihat di sini FA dikali FC itu hasilnya lebih kecil dari 0, jadi yang kita gunakan itu masih 0,12. Untuk yang B juga kita cek, karena ini hasilnya lebih besar pada 0, jadi yang akan kita di lampu dong. Lanjut untuk iterasi yang kedua. Untuk iterasi kedua itu kita lihat nilai dari FC dikali FB nya itu lebih besar daripada 0, jadi yang akan kita gunakan itu nilai dari C nya.
di 2,381731. Nah, karena FA nya ini sama, berarti ya kita salin saja di 0,1491353. Untuk yang FB, karena itu nilainya sama dengan sebelumnya, kita salin aja jadi min 0,02726. Nah, untuk C nya kita masukkan aja di sama dengan 2,3811731 kurang di ini masih bukunya. Nah, ini dulu dikurang FB, di FB nya itu min 0,02726 dikali dengan B kurang A di 2,381731 dikurang 0,12 dibagi dengan FB nya itu, FB nya min 0,02726 dikurang dengan 0,14913753. Hasilnya itu 2,032203. Untuk FC nya itu didapatkan hasilnya itu min 0,0026. Nah, untuk iterasi kedua ini lebar in-nya itu berbeda dengan nilai yang sebelumnya. Jadi kita masukkan ini untuk nilai lebar in. Iterasi kedua akan sama dengan yang selanjutnya. Jadi sini itu dari nilai absolut dari C dikurang A 2,03223 kurang 0,12. Dapat hasilnya itu 1,912203. Nah, kita lihat ini masih lebih besar pada galetnya, jadi ini masih false. Lanjut untuk iterasi 3. Ini masih false. Nah, nanti diteruskan sampai iterasi ke-7 dengan nilai A nya itu 1,99939 dan nilai C nya itu di 2,000572, B nya itu 2,00
0,0572. Lalu nilai FA nya itu di 9,8566 kali 10 pangkat min 5, dan FC nya itu di 0, untuk FB nya itu min 1,6 kali 10 pangkat min 13. Untuk lebar ini itu 0,001184. Nah, karena kondisi galatnya tadi ada dua, itu dari lebar in dan juga FC, jadi kita lihat ini FC nya itu sama dengan 0, jadi nilainya itu true. Baiklah, selanjutnya saya akan mensimulasikan perhitungan dari perhitungan Excel dari jurnalnya. Jadi untuk fungsinya itu sama dengan yang bagi dua. Lalu untuk di jurnalnya itu ada dua kasus, yaitu ketika nilai X nya itu sama dengan 1 dan nilai X nya itu di 0,59. Nah, langsung saja. Jadi nilai awalnya itu 0,12. Selanjutnya itu nilai B nya 3,14. Nah, untuk rumus FA dan FB nya ini kita harus cari dulu untuk dapatkan nilai C. Jadi kita cari dulu nilai FA nya. Nah, karena rumusnya sama dengan metode bagi dua yang sebelumnya tadi, kita saja copy saja rumusnya di enter, dan juga kita copy untuk ini. Lalu untuk nilai C nya itu bisa kita dapatkan dari nilai B dikurang nilai FB dikali B kurang A dikurang A lalu dibagi dengan FB dikurang FA dapat. Kita share saja. Untuk lebar in, rumusnya itu absolut dari C dikurang B. Nah, untuk galatnya itu di jurnal itu kita dapat galatnya itu di 0,0001. Jadi coba dulu ini toleransi galatnya. Nah, untuk galatnya itu ada dua kondisi. Jadi ketika nilai lebar in-nya itu lebih kecil dari 0,001 atau nilai FC-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk galatnya kita buat for lalu
absolut dari nilai lebar in itu lebih kecil dari toleransinya. Kita buat dulu. Lalu koma FC nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk iterasi kedua, itu if FA dikali FC itu lebih kecil dari 0, maka dia hasilnya itu A. Jika tidak, hasilnya itu C. Nah, untuk yang B, if nilai FB dikali FC itu lebih kecil dari 0, maka hasilnya itu B. Jika tidak, maka hasilnya C. Lalu kita save saja untuk nilai FA dan FB nya. Lalu nilai C nya, FC nya. Nah, untuk lebar in yang di iterasi 2 lalu selanjutnya itu adalah C dikurang A. Dulu solo. Galatnya, lalu kita tarik saja. Didapatkan hasil dari di kasus 1 itu di iterasi ke-7. Oke, lanjut. Untuk yang di titik 0,59 di ini kalau toleransinya itu 0,0001. Kita mulai aja 1, nah ini itu 0,12, B nya itu 3,14. Untuk FA nya itu kita masukkan aja 0,1 cos 0,12 ditambah 0,5 akar 1 kurang 0,1 kuadrat 0,5 kuadrat sin kuadrat 0,12 dikurang 0,59. Untuk nilai FA nya itu kita dapatkan di 0,009 13753 untuk FB di 0,1 cos 3,14 tambah 0,5
akar 1 kurang 0,1 kuadrat dibagi 0,5 kuadrat sin kuadrat 3,14 dikurang 0,59. Nah, hasilnya itu didapatkan itu min 0,19. Lanjut untuk nilai C nya itu sama seperti yang sebelumnya, itu 3,14 dikurang 0,19 dikali 3,14 kurang 0,12, lalu dibagi dengan FB nya itu FB min 0,19 dikurang FA nya itu 0,00913753. Nanti dapat hasilnya C itu di 0,258574. Untuk FC nya ya kita masukkan aja nih di 0, cos C nya itu 0,258574 tambah 0,5 akar 1 kurang 0,1 kuadrat 0,5 kuadrat sin kuadrat min sin kuadrat 0,258574 dikurangi dengan 0,59. Aduh, 0,59. Jadi C nya itu didapatkan nilainya itu 0,00602. Lebar ini itu sama seperti tadi itu, yang pertama itu nilainya absolut dari 2, nilai dari C dikurang B, jadi dia 0,28574 kurang 3,14. Hasilnya itu 2,881426. Karetnya ini masih false ya. Untuk iterasi kedua, karena nilai FA dikali FC nya itu lebih besar pada 0, jadi yang kita gunakan itu nilai C nya, jadi 0,25854. Untuk B kita bisa lihat ini hasilnya lebih kecil dari 0, jadi yang kita gunakan itu di 3,14. Nah, karena ini nilai sama, jadi FA nya itu kita ambil dari nilai 2 ini di 0,00602, dan nilai FB nya itu di min 0,19. Tuh. Nilai C nya ya kita masukkan lagi, ini 3,14 dikurang 3,14 FB di min 0,19 dikali B nya 3,14 kurang A 0,258574 dibagi dengan FB nya
FP nya ya min 0,19 kurang FA nya 0,00602, dapat hasilnya C itu di 0,347085. FC nya itu didapatkan hasilnya itu di 0,00288. Untuk yang lebar innya berarti kita pakai yang berbeda dengan yang sebelumnya. Itu ini nilai absolut dari C kurang A. C kurang A jadinya (0,347085) dikurang 0,258574. Nah, dapat hasilnya itu di 0,08851. Ini nilainya masih false. Selanjutnya di iterasi ketiga. Ini hasilnya masih false. Oke, lanjut hingga ke iterasi ke 9. Iterasi ke 9 berarti ini 0,41247. Untuk C nya itu 0,41522. B nya itu masih 3,14. Untuk FA nya itu di 0,0028. Untuk nilai FA nya itu salah, itu di 1,272 6 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya itu C nya itu di 4,1 kali 10 pangkat min 7, dan FP nya itu masih di 0,19. Lebar ini itu 1,883 dikali 10 pangkat min 5. Di nilai true nya itu didapatkan di 9. Untuk kasus kedua itu C, P, FA, FC, FB nya galat. Nah, kita mulai dari iterasi 1. Kita copy aja ini di baris ini,
Ctrl C, kita enter. Nah, untuk karena dia di 0,59 kita ubah dulu ini jadi C di shift. Lalu di iterasi kedua kita seret 0,12, kan kita copy aja dari rumusnya yang sebelumnya, jadi enter. Lalu FA nya, C nya, lalu juga ini rumusnya sama, lalu force. Akhirnya kita lanjutkan, tarik saja. Hasilnya itu didapatkan di iterasi ke-9. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya dari iterasi dari simulasi perhitungan dari untuk jurnalnya itu, kita dapatkan untuk kasus pertama di 0,45 itu di iterasi ke-7, dan untuk di kasus kedua di 0,59 itu kita dapatkan di iterasi ke-9. Nah, kita bandingkan dengan yang metode bagi dua. Jadi karena ini nilai A dan B nya itu berbeda dengan yang ada di bagi dua, kita samakan dulu. Di ini jadi 0,12, di B nya ini jadi 3,14. Hasilnya itu sama, jadi iterasinya masih di 10 untuk kasus pertama itu. Jadi kita bandingkan. Nah, di regula falsi itu kita dapatkan nilai true nya itu di iterasi ke-7, jadi lebih cepat, lebih sedikit iterasinya. Lalu untuk yang di kasus kedua kita ubah 3,14, itu hasilnya true nya itu masih sama di 10. Kalau kita bandingkan dengan yang regula falsi itu, hasilnya itu dapatnya di iterasi ke-9, ya beda satu iterasi doang. Untuk hasilnya, melalui penerapan metode numerik regula falsi, penelitian ini berhasil menghitung sudut yang terbentuk saat piston berada di posisi tertentu. Ketika piston bergerak sejauh X itu 0,59 meter, sudut yang dihasilkan adalah theta itu 0,414175 radian. Sedangkan untuk di posisi X 0,45, sudut yang terbentuk adalah theta dengan 2,003379 radian. Metode ini terbukti memberikan hasil yang akurat dan konvergen dengan cepat serta lebih efisien dibandingkan metode bagi dua dalam menyelesaikan persamaan non-linear. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.